Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil pembacaan firman Tuhan Imamat pasal 7 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap mau menghidupkan firman, sebagaimana firman yang memberikan kami kehidupan dan juga kekuatan dan kemampuan dan kesanggupan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah bumi ini. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat pasal 7 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-14 mengatakan kepada kita dengan perikop pembacaan kurban keselamatan. Inilah hukum tentang kurban keselamatan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jika ia mempersembahkannya untuk bersyukur, ia harus mempersembahkan kurban syukur itu beserta roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak, serta roti bundar dari tepung terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia juga harus mempersembahkan persembahannya itu beserta roti bundar yang beragi, di samping kurban syukur yang merupakan kurban keselamatan. Dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu menjadi bagian imam yang menyiramkan darah kurban keselamatan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema dalam perenungan kita, darah kurban keselamatan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama berada di dalam suatu pengajaran yang mengarahkan kita untuk memandang dalam memberi kurban keselamatan. Tetapi tema kita mengarahkan kita tentang darah kurban keselamatan. Siapakah yang berani untuk mau mengorbankan seluruh tubuh jiwa rohnya sebagai tanda bukti kasih sayang cintanya yang begitu besar untuk menyelamatkan sesama? Kalau itu bukan berasal dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal yang telah menyelamatkan kita. Tetapi kita melihat sebelum dalam satu pembahasan dalam masa perjanjian baru tentang darah kurban keselamatan, darah yang mahal, darah yang suci untuk menyucikan kita sekalian, maka pemahaman dalam kitab Imamat, konteks masa perjanjian lama, mengarahkan umat untuk memberikan suatu kurban keselamatan dengan menyiapkan roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak. Ini suatu persediaan persembahan kurban keselamatan yang harus mereka buat yang tidak bercelah, dan setiap umat yang akan menikmati kurban keselamatan pun juga yang tidak bercelah, yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena ketika setiap orang ada yang menikmati kurban keselamatan yang diberikan dalam bait Allah dan ia ambil dan ia makan dan merasa bahwa ia tidak berdosa, itu berarti ia sendiri yang akan menyusahkan akan dirinya. Tetapi dalam konteks perjanjian baru merupakan penggenapan janji Allah bagi umat-umatnya. Dalam kehadiran putranya Yesus Kristus, sang penyelamat dunia ini, ia hadir, ia sebagai kurban keselamatan lewat darahnya yang suci yang tertumpah di dalam bumi ini, hanya untuk mau menebus, menyucikan, membersihkan kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mensyukuri atas kurban darah yang suci dalam memberikan keselamatan bagi kita, untuk tetap kita memandang Dia sebagai Tuhan Allah sang penyelamat hidup ini, sebagai Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun langkah kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Allah menginginkan kita menjadi suatu kurban persembahan yang berbau harum dan berkenan, yang meminta seluruh tubuh jiwa roh kita ini benar-benar kita berikan di hadapan Dia dengan tanpa setengah hati, dengan tanpa pura-pura dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya kita berikan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Allah tahu, Allah kenal kedalaman hati, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rancangkan, apa yang sedang kita akan lakukan. Allah tahu, walaupun sesama manusia tidak mengetahui kedalaman hati, tapi Allah tahu, Allah kenal. Maka
Kita harus menjadi setiap pengikut Kristus yang mau menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah kita tetap mau menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama. Maka disitulah kita senantiasa akan menjadi anak-anak Tuhan yang telah sebagai alat Tuhan dalam memberikan kurban persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada menuntun langkah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi setiap kepribadian yang dapat memberikan persembahan kurban yang berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau sebagai alat-Mu untuk bersaksi dan memuji akan kebesaran nama-Mu Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana Engkau Allah percayakan kami untuk membawa jiwa-jiwa ini juga untuk diselamatkan kepada Engkau Allah, dan keselamatan telah Engkau berikan bagi kami lewat pengorbanan-Mu, sebagaimana Engkau adalah sebagai darah kurban keselamatan yang telah menyucikan kami, yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.